Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Pada malam hari ini saya sedang di samping teras rumah saya. Kebetulan hari ini tidak ada banyak kegiatan, sehingga seperti biasa pada malam hari saya selalu menyempatkan diri 1 atau 1,5 jam membaca buku. Pada malam hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah kehidupan saya yang mengalami satu proses perjalanan hidup, harus sampai bersusah payah merawat gunung Budek yang hampir bisa dikatakan sendirian lebih dari 10 tahun dengan luas 106 hektar. Awal mula dari kisah itu sebetulnya bermula dari sebuah mimpi di tahun 2000. Pada tahun 2000 itu tepat di malam Jumat, hampir kira-kira tengah malam, sekitar jam 1 malam, saya bermimpi didatangi seorang sepuh, disuruh untuk merawat hutan itu. Karena mimpi adalah mimpi, dan saya tidak terlalu percaya dengan mimpi-mimpi, maka mimpi itu saya abaikan. Diiringi dengan hujan dan suara gluduk di tengah malam, mimpi itu saya terbangun dari mimpi. Nah, di tahun 2001, juga di malam Jumat, juga malam hari, diiringi dengan suara gluduk, saya juga mengalami mimpi yang sama. Tapi sekali lagi, mimpi itu juga saya abaikan. 2002, mimpi lagi dengan mimpi yang sama di malam Jumat yang sama. Nah, ada peristiwa di tahun 2003, di tahun berikutnya, yang pada akhirnya saya tidak bisa menghindar dari perjalanan itu, karena tepat pada sore hari sekitar menjelang maghrib, saya pikir itu seorang tamu dengan pakaian sangat sederhana, memakai capil seperti layaknya orang yang baru pulang dari sawah. Mereka datang ke rumah saya, duduk di ruang tamu. Tidak lama beliau duduk, berkata, "Le Gus, upenono gununge, tandurono meneh, ojo takon opae-opo, lek pengen penak sak turun-turunmu, lakonono lelakon iki." Nyata itu, tidak mimpi. Di depan saya, setelah itu beliau pamit. Saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya diam dan tidak bisa membuka mulut untuk menyampaikan sesuatu. Beliau keluar dari rumah, menjabat tangan saya, keluar dari halaman, kemudian belok ke arah timur 5 langkah, hilang. Saya tidak tahu apakah beliau ini jin, makhluk-makhluk yang lain, atau mungkin leluhur yang pernah ada di sana. Tapi dari situlah kemudian saya mengawali dengan sangat berat, sangat bingung, tidak tahu dimulai dari mana saya menanam gunung itu. Miskin pengalaman, tidak punya cukup bekal, hanya modal tekad dan yakin untuk memulai perjalanan itu. Kita mulai dari ujung timur, jadi perbatasan antara Gunung Budek dan Desa Pucung Kidul. Saya ditemani oleh sahabat saya yang sekarang sudah almarhum, yaitu almarhum Kang Sukiyat. Dia sahabat saya, dia bapak saya, dia orang yang sangat jujur, sangat bisa dipercaya, sangat istiqomah berjuang mendampingi saya menanam hutan itu. Tapi sekali lagi, ketika gunung ini terkenal, Kang Sukiyat itu akhirnya juga harus berangkat mendahului saya. Nah, 2003 sampai 2005 saya berada di lereng barat. 2006 saya semakin ke barat dan di pojok gunung
Di situ saya mendirikan pos yang kedua, karena di 2003 sampai 2005 itu saya juga mendirikan pos di lereng utara. Karena tanamannya sudah tertata, kemudian saya menanam, membuat lagi di sisi barat. Banyak peristiwa-peristiwa aneh yang kalau saya ceritakan mungkin hampir 2 jam nanti tidak akan selesai. Tapi yang namanya kita memasuki dunia hutan ya memasuki belantara yang nyata maupun yang tidak kasat mata. Dan saya hanya berpegang pada suatu keyakinan bahwa karena niat saya baik, insya Allah apapun itu bentuknya, kesulitan apapun, Tuhan pasti akan memberikan jalan untuk saya bisa melanjutkan perjuangan itu. Dari pojok barat kemudian kita bergeser ke arah timur sampai di patung Joko Budek itu. Awalnya kita dengan Kang Sukiyat 4 orang kemudian menjadi 15 orang dan 15 orang menjadi 40 orang pun itu hanya bertahan sekitar 2 bulan. Tuhan memberikan kemudahan, kemurahan, kebaikan, mempertemukan saya dengan orang-orang hebat. Di kaki gunung itu jumlahnya 8, jadi 9 orang dengan saya. 9 orang ini, yang 4 beliau sudah meninggal karena sakit dan sepuh. Tinggal kami berlima. Dan alhamdulillah kami berlima masih rukun, masih kompak, masih berkomunikasi, masih bisa melanjutkan aktivitas merawat gunung itu. Jadi 2003, 2004, 2005 kita di lereng utara, 2006, 2007 kita di lereng pojok barat, 2008 kita di puncak. Awalnya puncak Gunung Budek itu sangat tandus. Sangat tandus, tidak ada tanaman, yang ada hanya alang-alang. Kalau kemudian kita ditanya sumber dananya dari mana, dibantu siapa, ya tidak ada yang membantu. Ya kita berjalan sendiri, kita di sana juga membuat persemaian. Kadang-kadang kita juga ke arah selatan, ke gunung-gunung selatan mencari bibit jati. Kemudian kita semai, kita tanam, begitu. Kegiatan itu selalu saya lakukan sepulang saya dinas atau selepas saya jaga malam. Sulit memang memasuki dunia yang tidak sewajarnya dimasuki oleh kehidupan layaknya orang-orang yang lain. Dan tentu ada tantangan. Ya, tantangan terberat itu adalah di keluarga. Istri saya, keluarga saya juga belum bisa menerima. Bahkan istri saya pun juga mengalami sakit-sakitan. Anak saya tidak terurus. Tapi semakin saya berusaha untuk menjauh, menghindar, lepas dari tanggung jawab itu, saya tidak bisa. Karena 8 orang yang ada di samping saya ini totalitasnya melebihi dari semangat saya. Ada satu sahabat saya, adik saya namanya Mas Nuryanto. Saat ini beliau ada di Papua karena harus bekerja untuk keluarganya. Mereka dari Dusun Kendit, lereng utara. Mas Nuryanto ini, mohon maaf, izin Mas Nur, bukan maksud saya itu merendahkan Mas Nur, tapi kita harus tahu semua. Mas Nur ini kakinya itu besar sebelah, seperti orang polio. SD tidak punya ijazah. Tapi jujur, semangat, totalitas, loyalitasnya terhadap hutan tak tertandingi. Dan setelah gunungnya lestari, mereka juga tidak meminta-minta, tidak memetik apapun. Mereka lebih banyak menyerahkan itu kepada masyarakat dan mencari pekerjaan lain. Dan Tuhan memberikan pekerjaan yang sangat mulia dan bisa menghidupi keluarganya sampai hari ini. Itu, jadi kalau kemudian, enak ya, bicara menanam hutan pasti dibantu sama pemerintah, dibantu sama perhutani, tidak ada. Kita benar-benar berjuang untuk anak cucu.
mewariskan ini untuk kehidupan nanti. Bukan untuk saya. Sampai hari ini pun ya masih seperti ini. Tapi gema kebaikan, gema perjuangan, gema perubahan pola pikir dan perilaku ini sudah menginspirasi ratusan ribu orang, menginspirasi banyak-banyak desa untuk membangun, mengangkat potensinya. Gitu. Jadi ada yang bilang hidup saya ini aneh, ada yang dibilang saya ini orang yang agak gila mungkin. Jadi ya sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin ada yang pemikirannya berbeda dengan saya enggak masalah. Tapi sekali lagi, kalau mungkin apa yang kami lakukan ini membuat satu hal ketidaknyamanan, penafsiran yang berlebihan, ya mohon maaf. Tidak ada orang yang bercita-cita ingin menjadi juru kunci, juru gunung, juru penyelamat. Tidak ada. Semua orang pasti bercita-cita ingin mendapatkan suatu kehidupan yang mewah, fasilitas kehidupan yang serba cukup. Tapi ya kalau namanya alur kehidupan ini harus seperti itu, siapapun tidak akan bisa menghindar karena sudah ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Ya apa yang kami dapat ya memang untuk masyarakat, untuk desa, untuk negara. Dan Tuhan sudah memikirkan yang terbaik buat kami. Dan kami banyak bersyukur, meskipun hidup sangat sederhana sekali, ya Tuhan selalu memberikan banyak kebaikan dan kemudahan buat keluarga kami. Dan kami sengaja memang mendidik anak-anak kami itu untuk hidup sederhana, gemar membaca, terus kemudian selalu mencari, menimba ilmu kepada siapa saja yang ditemui. Sulit, berat, sedih, campur keringat, campur air mata, campur cacian. Ya gak semua orang kuat menghadapi semua itu. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan satu ketetapan bahwa kita harus melakukan itu, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kami. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami masih kuat. Begitu pada malam hari ini pemirsa. Untuk episode selanjutnya akan kita lanjutkan pada malam berikutnya sambil santai. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah kata, perilaku, perbuatan saya yang kurang berkenan buat para pemirsa. Dari rumah Mbah Agus Gunung Budak, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.